Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu posisinya sebagai seorang striker yang juga lagi bagus-bagus ya, lagi top performanya ya, golnya banyak banget di musim ini. Dan dia baru saja menjuarai Piala Dunia. Jadi, value-nya Lautaro Martinez tuh lagi tinggi-tingginya. Godaan dia untuk memilih klub lain pasti jauh lebih besar. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat teman-teman. Hari ini gua mau update beberapa kabar menarik dari klub favorit kita semua, Inter. Berita yang pertama, Federico Di Marco mendapatkan penghargaan Goal of the Month ya, gol terbaik di bulan November untuk golnya jarak jauh ke gawang Frosinone. Dan ngomong-ngomong tentang Di Marco teman-teman, ini menurut data fakta dari FC Internews. Federico Di Marco perannya semakin menentukan bagi Inter di fase menyerang. Pemain sayap Nerazzurri ini menurut data FC Internews telah mencatatkan 4 assist yang membuatnya menjadi bek sayap kedua di Serie A yang memberikan umpan berujung kemenangan terbanyak. Jadi ternyata teman-teman, banyak bek sayap yang bisa memberikan assist, tetapi tidak banyak yang bisa seperti Di Marco ya. Di Marco ini ada di peringkat 2 sebagai bek sayap yang mampu memberikan banyak assist dan berujung pada kemenangan timnya. Selain itu, di sini juga dikatakan bahwa Federico Di Marco adalah wingback yang paling banyak menciptakan peluang di Serie A, yaitu berjumlah 27 peluang. Tidak ada yang lebih baik dari Di Marco dalam fase menyerang. Gokil Di Marco. Walaupun akhir-akhir ini penampilannya udah balik lagi ke setelan pabrik ya. Semoga di bulan Desember ini menjadi titik balik. Kemudian berita yang kedua untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, kabar yang sangat amat baik. Lautaro Martinez, penyerang andalan kita sekaligus kapten kesebelasan, telah menggaransi bahwa dia akan memperpanjang kontrak. Lautaro bilang begini, ada beberapa detail yang hilang untuk perpanjangan kontrak saya yang baru di Inter. Saya sudah siap, saya sangat ingin memperbaharuinya. Keluarga saya baik-baik saja di sini. Para penggemar mencintai saya dan saya sangat mencintai mereka. Itu penting. Lautaro juga menambahkan bahwa klub perlu melakukan bagian yang harus mereka lakukan dan saya akan melakukan yang menjadi bagian dari tugas saya. Sangat sedikit yang hilang untuk detail kontrak ini. Saya harap besok sudah terjadi penandatanganan kontrak. Mantap teman-teman. Di sini kalau menurut La Gazzetta dikatakan bahwa Lautaro Martinez direkrut di tahun 2018 dan dia akan memperpanjang kontrak sampai 2028. 1 dekade untuk Lauti. Teman-teman, perpanjangan kontrak Lautaro Martinez menurut gua pribadi ya, artinya sangat amat besar bagi Inter maupun juga para fans. Di sepak bola hari ini ya teman-teman, menurut gua fans-fans sepak bola Liga Inggris mungkin tidak bisa memahami arti besar dari perpanjangan kontrak seorang kapten kesebelasan yang posisinya sebagai striker dan lagi bagus-bagusnya. Lautaro Martinez ini, dia kapten kesebelasan. Jelas, dia adalah simbol Inter saat ini. Lalu posisinya sebagai seorang striker yang juga lagi bagus-bagusnya, lagi top performanya ya. Golnya banyak banget di musim ini. Dan dia baru saja menjuarai Piala Dunia. Jadi, value-nya Lautaro Martinez tuh lagi tinggi-tingginya. Godaan dia untuk memilih klub lain pasti jauh lebih besar. Contoh nyatanya adalah kapten kita sebelumnya ya teman-teman, Milan Skriniar. Dia posisinya center back, bukan berarti posisi center back lebih jelek dibandingkan striker ya, tetapi kan tawaran tinggi terhadap posisi center back tidak setinggi striker ya. Kalau striker kan wah pasti lebih gede lagi tuh gajinya. Itu aja Milan Skriniar tergoda untuk meninggalkan Inter. Padahal bisa dikatakan saat itu level permainan Skriniar tidak setinggi Lautaro Martinez. Pasti tawaran-tawarannya tidak setinggi Lautaro Martinez, tapi toh ternyata Milan Skriniar tergoda dan Lautaro Martinez sama sekali tidak tergoda. Dan bahkan Lautaro Martinez mengekspresikannya ya ke media, dia bilang bahwa ayo tanda tangan segera. Nah ini efeknya juga bagus untuk Inter ya teman-teman, bisa menjadi daya tarik bagi pemain-pemain bintang lainnya. Oke lanjut teman-teman, berita yang ketiga beralih ya ke partnernya Lautaro, Marcus Thuram. Ini masih dari data fakta FC Internews. Di sini dikatakan bahwa berikut ini adalah gambaran yang lebih baik tentang impact Marcus Thuram di tahun pertamanya di Inter dan Serie A.
Ia telah membuat 5 gol 6 assist. Penyerang asal Prancis sejauh ini telah menyumbang 11 gol plus assist di Serie A. Menurut FC Internews, dalam sepanjang sejarah Nerazzurri, satu-satunya pemain yang tampil lebih baik di 15 penampilan pertamanya untuk Inter adalah Diego Milito yang mampu mencetak 13 gol plus assist di musim pertamanya 2009-2010. Sementara si Marcus Thuram kan 11 gol plus assist ya. Beda 2 dari Diego Milito, tetapi ini artinya Thuram bagus banget. Gazeta teman-teman juga membuat artikel khusus nih baru aja untuk Marcus Thuram. Mereka bilang begini, Inter membeli Thuram dengan biaya 0 bebas transfer, tetapi sekarang harga Thuram mencapai 70 juta. Aduh gawat banget teman-teman. Ini Zhang kalau udah baca kayak gini pasti kepikiran bakal jual Thuram 100 juta musim depan. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya. Bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih. Ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera. Ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret away melawan Bologna. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Lalu lanjut berita yang keempat teman-teman dari Nicolo Barella. Ini istrinya baru saja posting di Instagram ya teman-teman. Sang istri mengungkapkan bahwa beberapa bulan terakhir adalah masa-masa sulit bagi dia dan Barella karena baru saja kehilangan 2 orang anak ya, baru saja keguguran. Mungkin ini adalah salah satu penyebab penampilan Barella belum juga mencapai titik performa terbaiknya ya di musim ini. Semoga golnya di partai lawan Napoli menjadi titik balik penampilan Barella. Lalu lanjut berita yang kelima teman-teman, ini dari media namanya Il Giornale. Di sini dikatakan bahwa Bank Islam Qatar, The Qatar Islamic Bank, adalah salah satu pihak, salah satu profil yang tertarik untuk mengakuisisi Inter. Dalam beberapa bulan terakhir, Jassim bin Hamad Al Thani, Presiden Bank Islamic Qatar, mengajukan penawaran sebesar 6 miliar untuk mengakuisisi Manchester United. Namun ditolak. Menurut sumber, Presiden FIFA Gianni Infantino yang kini menjadi penduduk tetap Qatar menyarankan agar investasi bank tersebut dialihkan ke Inter. Wah, semoga ya teman-teman, dia nawar MU 6 miliar. Harga kita kan kalau nggak salah cuma 2 miliar ya. Berapa sih? 2 atau 5 miliar ya. Yang pasti harusnya harganya ada di bawah MU. Kalau MU aja dia sanggup, harusnya dia sanggup membeli Inter sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Setuju nggak kalau Inter diakuisisi oleh pemilik bank? Oke, yang terakhir teman-teman, gue lagi ingin mengajak teman-teman ikutan untuk giveaway. Pokoknya bulan Desember ini, akhir tahun ini akan banyak hujan giveaway. Kali ini giveaway-nya adalah tebak skor dan pencetak gol pertama partai Inter versus Udinese. Hadiahnya total senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang ya. Berarti pemenang pertama untuk tebak skor, pemenang kedua untuk penebak pencetak gol. Giveaway kali ini teman-teman disponsori oleh Castello.id. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman silahkan lihat kolom deskripsi atau langsung aja follow Instagram @cekinggita. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.